Mantan Gubernur Jakarta dan Capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menghadiri 2 tahun peringatan berdirinya Masjid At-Tabayun di Taman Villa Meruya, Jakarta Barat, Rabu 9 Oktober 2024. Anies datang bersama juru bicaranya, Sahrin Hamid. Kedatangan Anies disambut meriah ibu-ibu yang sudah menunggu sebelum waktu sholat zuhur tiba. Kehadiran Anies memiliki arti penting, terkait pendirian masjid yang menemui banyak kendala. Setelah menunggu selama 30 tahun, perjuangan untuk mengurus legalitas pembangunan masjid kembali dimulai tahun 2018. Di masa Anies jadi Gubernur Jakarta, Masjid At-Tabayun akhirnya bisa diresmikan pada 10 Oktober 2022. Anies mengaku bersyukur lantaran pendirian masjid dipegang oleh orang-orang yang amanah. Ia lantas bercerita awal-awal peletakan batu pertama masjid yang banyak menuai protes warga Villa Taman Meruya. Saat itu masjid direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 1000 meter dan berada di tengah-tengah pemukiman warga. Tidak aneh ada yang tidak setuju. Dalam hati waktu itu saya bilang mudah-mudahan ada jalan keluar, kata Anies. Bersyukur sekali hari ini bisa kembali bersujud di Masjid At-Tabayun ini. Kembali bersilaturahmi dengan semua dan terkenang atas apa yang tadi diceritakan oleh Bang Marah dan Bang Ilham tentang proses pembangunan di masjid ini. Masih ingat ya prosesnya ya? Masih ingat. Ini juga rasa syukur. Mengapa? Karena amanat pendirian masjid ini, amanat pemanfaatan lahan ini dipegang oleh orang-orang yang amanah. Sehingga dalam waktu 1 tahun telah terbangun masjid ini. Peristiwa peletakan batu pertama yang ramai itu bulan Agustus 2021. Betul ya Bang Ilham? Ya? Agustus 2021. Ramai betul. Saya belum pernah datang peresmian pakai macam-macam di situ gitu. Waktu itu. Tapi juga pada saat peletakan batu pertama, sambil saya di lokasi, sambil saya merasakan suasana. Selama ini pembicaraannya itu melalui gambar dan dokumen legal. Oke. Tapi memang untuk memiliki rasa itu harus ada di lokasi. Nah, jadi pada hari peletakan batu pertama, saya datang dan tokoh MUI datang dari berbagai macam datang. Di situ saya melihat ini lokasinya memang hanya 1000 meter di tengah-tengah pemukiman. Tidak aneh kalau muncul reaksi dari warga kanan kiri. Dan masjidnya pun hanya 1000 meter lahannya. Jadi dalam hati saya makin mudah-mudahan ada jalan lain. Tapi kalau memang ini takdirnya, ya sudah ini rutenya. Jadi saya sampaikan, seperti sampaikan Pak Ilham, kita mau memuaskan perasaan kita hari ini atau kita ingin memikirkan masa depan yang lebih panjang. Jangan sampai hari ini kita bersyukur bahwa berhasil, tapi 3 dekade kemudian kita menyesal mengapa di sini. Kita mikirnya jangka panjang, jangan memikirkan perasaan kita hari ini. Kalau ngikutin perasaan hari ini, udah di sini saja. Tapi coba bayangkan di Villa Meruya di Jakarta Barat, bagaimana bisa ada sebuah tempat yang di situ saya kenal dengan pribadi-pribadinya yang bisa mengelola ini menjadi sebuah pusat kegiatan umat yang baik, fasilitasnya baik, yang mengelolanya amanah. Waktu itu saya contohkan biar jadi seperti Al-Azhar di Kebayoran, tapi ini lokasinya di Jakarta Barat di Meruya. Nah, selebihnya itu bapak-bapak dan ibu-ibu lah yang berunding gitu ya. Lalu akhirnya saya dapat kabar disepakati. Kita bersyukur sekali dan alhamdulillah saya pun mengikuti ini dari dekat Pak Ilham. Jadi kami ketika mendengar sudah akan dibangun, dikerjakan, saya mampir lagi lihat ukurannya sama-sama di sini. Arsiteknya dari Australia, betul ya Pak Ilham ya? Australia menggambarkan ini semua. Akhirnya jadi dan
Agustus sampai Oktober. Itu kalau tidak kerja keras tidak mungkin bisa jadi dalam waktu 1 tahun. Yang bisa membangun satu malam cuman Bandung Bondowoso. Tapi kalau yang lain perlu waktu. 1 tahun selesai. Kami bersyukur sekali karena amanah ini diberikan kepada warga yang bertanggung jawab, yang menjalankan amanah dengan baik, dan sekarang kita semua sama-sama mensyukuri, alhamdulillah 2 tahun perjalanan masjid ini insya Allah ini betul-betul menjadi sumber pahala jariah bagi semua. Saya ingin sekali lagi menyampaikan terima kasih atas undangannya untuk bisa ikut mensyukuri masjid ini, dan Bapak Ibu yang ikut bertugas mengelola, bersyukurlah diberi kesempatan untuk punya aliran pahala dari tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini. Demikian barangkali sambutan saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas silaturahminya. Insya Allah kita diberikan panjang umur, insya Allah kita berjumpa lagi, dan titip jangan berhenti berjuang. Kita jalan terus ke depan, ya. Siap ya? Betul ya, jangan berhenti berjuang. Betul ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berselang tak lama ia diajak meninjau lokasi lain yang tak jauh dari lokasi awal peletakan batu pertama oleh Haji Ilham Bintang. Saat itu Anis punya ide untuk memindahkan lokasi masjid, tapi masih disimpan. Saya tidak mau banyak bicara kalau belum tak bersih dapurnya. Selesai peletakan batu pertama, saya panggil pihak terkait untuk mengetahui seluk-beluk lahan pengganti, kira-kira bisa tidak untuk dimanfaatkan, jikisah Anis. Lahan baru itu selain lebih luas juga tidak berada di tengah-tengah pemukiman. Ide Anis ini sempat mendapat protes dari jamaah yang tidak setuju lokasi masjid dipindah. Setelah melewati beragam perdebatan, akhirnya terjadi kesepakatan untuk pemindahan lokasi masjid. Setelah disepakati dan mulai dibangun, saya kembali lihat. Kerja keras panitia yang membuat masjid ini dalam waktu 1 tahun bisa digunakan. Saya berharap masjid ini bisa jadi percontohan dalam hal pengelolaannya, punya kegiatan yang diisi oleh lintas generasi, karena banyak masjid yang sekarang hanya dipegang oleh generasi tua, kata Anis. Bagi Ketua Dewan Pembina Masjid At-Tabayyun, Haji Ilham Bintang, sosok Anis tak hanya meresmikan masjid tapi juga penemu di lokasi masjid yang sekarang berdiri megah. Hikmah dari semuanya, kehadiran Pak Anis ini bercerita soal kepemimpinan yang memberi solusi. Menyelesaikan masalah. Kita ingat benar bagaimana dulu ibu-ibu menentang pemindahan ke lokasi yang sekarang, kata Ilham Bintang. Pak Anis, saya kira hari ini bukan hanya mengenang 2 tahun peresmian masjid ini, tapi lebih utama adalah mengenang bagaimana perjuangan seorang gubernur DKI yang akhirnya bisa menyelesaikan sebuah kemelut yang berlangsung 3 tahun waktu itu, Pak Anis. Diselesaikan hanya dalam hitungan jam. Tadi Pak Maras singgung tadi. Setelah peletakan batu pertama, Pak Anis pulang dihadang oleh aksi demo penentang pembangunan masjid di Taman Villa Meruya. Lalu Pak Anis mengajak saya naik ke mobilnya untuk, tadinya saya mau ajak teman untuk pergi makan, tapi ternyata beliau mengajak saya ke lokasi ini, dan dia turun sebentar. Lalu mengatakan, Bang, bagaimana kalau saya usulkan di sini aja pembangunan masjidnya? Saya bilang, Pak Anis, menurut ketentuan pemerintah atau menurut aturan yang ada di dalam peraturan Pemprov DKI, itu hanya diberikan rumah ibadah 340 meter. Saya sebagai awam mengatakan kalau 340 meter itu artinya di bagian 6 dengan agama resmi itu cuma dapat 20 meter, Pak Anis. Oh, enggak begitu Bang hitungannya. Nanti saya pikirin. Memberitahu bahwa ada orang dari kantor wali kota. Aduh, ini urusan apa lagi nih? Saya bilang besok aja. Enggak Pak, ini yang datang Pak wali kotanya. Gitu. Wali kota dengan kepala aset daerah BPAD. Namanya Pak Reza sama kan, dan Pak Uus. Saya terima pas maghrib, selesai maghrib kami ngobrol. Beliau menyampaikan bahwa Pak Anis baru saja memanggil kepala BPAD dan wali kota dan memutuskan untuk memberikan seluruh
tanah di sini, Fasos dan Fasum, Fasilitas Umum Pemprov DKI sebesar 3.500 meter. Masya Allah. Tapi tunggu dulu, ini juga tidak mudah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, karena ternyata penentangan kedua setelah penentangan yang pertama, ini penentangan dari rumah sendiri, dari para ibu-ibu yang tidak setuju. Kenapa? Itu mempermalukan kita kepada orang-orang yang menentang. Sehingga Pak Anies perlu waktu 2 minggu, memberikan waktu kepada 2 minggu kepada kita untuk memikirkan. Saya ingat kata Pak Anies, Pak Ilham kasih tahu ibu-ibu, emosi kita itu paling lama 3 bulan. Mesin itu akan puluhan tahun dan mungkin sampai kiamat. Pikirkan ini bahwa mesin itu bukan hanya tempat kita beribadah, tapi tempat kita mewariskan nilai-nilai agama kepada anak turunan kita. Barulah ibu-ibu tereda dan Pak Anies kemudian meresmikan pada 9 Oktober 2 tahun lalu. Sementara Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, Haji Marasakti bersyukur saat kepemimpinan Anies Baswedan pihaknya banyak diberi kemudahan ketika perjuangan mendirikan Masjid At-Tabayun sedang berjalan. Marasakti pun gembira lantaran perjuangan yang melelahkan itu akhirnya berakhir indah. Alhamdulillah Pak Anies bisa datang dan berkumpul setelah bareng-bareng berjuang untuk mendapatkan izin mendirikan masjid ini. Proses perizinan dan pembangunan sempat terhambat karena ada gugatan ke PT UN. Saya berharap Pak Anies tetap sehat dan bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang, jikata Marasakti. Sebelumnya kita ada di tempat 1.000 meter. Sudah diresmikan oleh Pak Anies. Perletakan batu pertama di blok DC2 di tempat ini. Cuma tempat yang kecil hanya 1.000 meter persegi. Tapi itu kami sudah perjuangkan sekitar 3 tahun. Kemudian digugat di PT UN. Kami berjuang terus bersama Pak Anies untuk akhirnya bisa memenangkan tanah yang kecil itu. Pak Anies mengatakan untuk tanah, kemudian beliau melihat dengan Pak Bintang mana tanah yang ini, tanah yang dipersoalkan itu terus, kemudian ada fasilitas yang masih belum terpakai, itu tawarkan kepada kami. Pada hari pertama penawaran, saya ingat Pak Anies menyatakan bahwa dia mau mengasihkan kembali. Kita tuh karena sudah kangen supaya cepat-cepat punya masjid, ditolak. Saya ingat yang pertama sekali menolak itu adalah Ibu Ades Ilham Bintang melalui Zoom, ya Pak Anies ya. Udahlah Pak Gubernur, kami ini udah kangen betul, mau pengen, kami udah mau sholat aja deh berjamaah. Gak pernah kami lakukan, udah 30 tahun berdiri nih kompleks ini. Udahlah nggak usah yang lain-lain gitu, cepat aja kita mendirikan itu. Pak Anies bilang, tolong Bapak Ibu berpikir, berpikir kira-kira 2 minggu dulu, kita akan lagi. Saya mau sebuah masjid yang dirikan itu bukan hanya sebagai masjid, tapi sebagai Islamic Center untuk Jakarta Barat. Saya ingat kata-kata ternyanyi saat itu dan kami belum bisa menerimanya, sampai akhirnya pada setelah banyak diskusi internal, akhirnya usulan itu diterima. Ayah Bintang akan menjadi perantara daripada cerita itu. Sampai akhirnya masjid ini menjadi pusat yang sangat mengharukan kami. Bapak dan Ibu perjuangan yang cukup melelahkan, tapi akhirnya menjadi sejarah yang bagus buat kita semua, bagus untuk orang-orang yang ingin mendirikan masjid. Bahwa kalau kita mau mendirikan masjid betul-betul Allah akan bukakan jalannya. Itu pesan. Masjid At-Tabayun terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama untuk jemaah lelaki dan berkapasitas sekitar 600 orang dan lantai 2 untuk jemaah perempuan dengan kapasitas 200 orang. Dalam peresmiannya, Anies juga menandatangani prasasti. Berikut isinya. Masa penantian warga untuk hadirnya sebuah masjid di Taman Villa Meruya ini telah panjang. Tapi sesungguhnya masa kebermanfaatannya akan jauh lebih panjang, insya Allah. Semoga masjid ini menjadi sumur amat dalam yang mengalirkan pahala jariah pada semua yang mengikhtiarkannya kemarin dan semua yang memakmurkan esok. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.